Bab 161, Alkimia satu klik yang sangat menguntungkan. Nama, sistem pelatihan satu klik jutaan instan penulis chat. Plus mematikan mengatur ulang. Sulang tidak tahu pikiran Jiruksue yang cermat. Dia membuka cincin itu dengan penuh harap, dan menemukan bahwa di dalamnya ada semua batu roh bermutu tinggi. Cek-cek, begitu banyak batu roh yang langsung dibawa padanya. Murong Slim ini benar-benar putih dan kaya. Sulang mengaguminya dalam hati, dan segera semua batu roh di dalamnya disimpan dalam sistem. Melihat keseimbangan batu roh bermutu rendah tumbuh liar seperti dia telah memakan hormon, Sulang merasa senang. Terima kasih atas pembelian premium. Lain kali aku berlatih pil yang cukup, aku akan menjualnya kepadamu. Sambil tersenyum, Sulang mengembalikan cincin itu kepada Murong Xianxian. Terima kasih kepada guru Sulang atas keintimannya. Murong Xianxian tersenyum dan mengambil cincin itu. Gadis kecil itu selalu menunggu kedatangan orang dewasa. Jiruksue tidak dapat mengganggu proses penyerahan kembali, dan hanya dapat melihat tangan Sulang dan tangan Murong Xianxian bersentuhan. Pada saat ini, Lao Li juga kembali dengan membawa bahan-bahan. Guru Sulang, ini bahan yang Anda inginkan. Veteran Li menyerahkan cincin luar angkasa kepada Sulang. Baiklah. Sulang menyimpan semua bahan di dalam ruang penyimpanan dan mengembalikan cincin itu. Ahem, karena transaksi sudah selesai, maka kita akan pergi. Jiruksue batuk ringan, meraih lengan Sulang dan menyeretnya keluar. Terima kasih, tuan rumah, saya akan pergi sekarang. Sulang tidak ingin tinggal terlalu lama, mengangguk kepada Murong Xianxian, dan berjalan langsung keluar gedung Pil Jingxin bersama Jiruksue. Nenek Ke, yang telah berdiri di samping sebagai orang yang tidak terlihat, dengan cepat mengikuti pemandangan ini. Seorang alkemis yang sangat misterius dan kuat. Sayang sekali aku tidak memiliki kesempatan untuk melihat wajah aslinya. Namun, dilihat dari reaksi gugup toples cuka kecil di sebelahnya, itu pasti sangat bagus. Murong Xianxian menghela nafas dengan penyesalan. Ini adalah pertama kalinya dia tertarik pada anggota lawan jenis, tetapi hanya untuk mengetahui nama orang itu. Lao Li, beritahu aku segera setelah Tuan Sulang datang lain kali. Murong Xianxian mengaku pada Lao Li, dan naik ke atas sebelum Lao Li bisa menjawab. Ya Tuhan, sangat jarang poster itu begitu tertarik pada seorang pria. Lao Li terkejut dengan reaksi Murong Xianxian. Murong Xianxian memiliki banyak pelamar, tetapi Lao Li belum pernah melihatnya begitu peduli pada seorang pria. Bagi pria, dia selalu terlalu malas untuk mengurusnya. Sisi lain, setelah Sulang membawa Jiruksue dan Nenek Ke meninggalkan gedung Pil Jingxin, perhatiannya terfokus pada ruang hitam misterius. 22 juta batu roh tingkat rendah. Lagi pula, ada 200 salinan bahan pil Tai Suan Rong Lingba. Satu potong bahan hanya bernilai 20.000. Hanya butuh 1 detik untuk memurnikan alkimia dan kamu bisa mendapatkan 15 kali lipat dalam sekejap mata. Keren sekali. Mata Sulang berkilat gembira. Sistem, berikan aku semua kekuatanku untuk memurnikan pil Tai Suan Rong Lingba. Ding, kamu mendapatkan pil Rong Lingba tertinggi mendalam asteris 3. Ding, kamu mendapatkan pil Rong Lingba tertinggi mendalam asteris 3. Petik 2 petik 2. Wow, aku salah. Ini lebih dari 15 kali lipat, ini benar-benar 45 kali lipat keuntungan besar. Setelah semuanya dimurnikan, akan menjadi 600. Dengan total nilai 180 juta batu roh tingkat rendah. Kecemerlangan di mata Sulang, ditambah dengan topeng rubahnya yang tersenyum, tampak aneh dan jahat. Ketika orang-orang yang lewat melihatnya, mereka semua bersembunyi. Apakah saudara Sulang sangat mencintai uang? Meskipun memang ada banyak batu roh, tingkat rendah lebih dari 20 juta, tidak seperti ini. Wajah kecil Jiruksue juga penuh dengan keanehan, dan sedikit kekhawatiran segera terungkap. Jika ada Baifumei seperti Murong Xianxian yang ingin berkemas. Yang Sulang, lalu apa yang harus saya lakukan? Apa yang Anda pikirkan? Bagaimana mungkin saudara Sulang menjadi orang yang harus dibesarkan? Tetapi, bagaimana jika? Tepat ketika Jiruksue memikirkannya. Sistem, cepat tingkatkan saya fungsi latihan satu kunci. Tanpa memikirkannya, Sulang langsung memilih untuk meningkatkan fungsi yang paling dasar. Ding, konsumsi 1 juta batu roh tingkat rendah, tingkatkan fungsi pelatihan satu kunci ke level 8, dan tingkatkan kecepatan pelatihan menjadi 256 kali kecepatan dasar.
Ding, konsumsi 10 juta batu roh tingkat rendah, tingkatkan fungsi pelatihan satu kunci ke level 9, dan tingkatkan kecepatan pelatihan menjadi 512 kali kecepatan dasar. Jie, 512 kali penuh. Aku bermain selama sehari, yang setara dengan 1,5 tahun kultivasi tanpa kekurangan kejeniusan. Keren, Sulang tidak dapat menahan tawa yang dalam dan gembira, dan seluruh orang itu tampak semakin aneh. Segera setelah itu, Sulang mengeluarkan perintah lagi. Sistem, berikan aku fungsi seni bela diri sekali klik. Ding, konsumsi 1 juta batu roh tingkat rendah, fungsi seni bela diri satu kunci ditingkatkan ke level 8, dan kecepatan pelatihan meningkat menjadi 128 kali kecepatan dasar. Ding, tanda seru, konsumsi 10 juta batu roh tingkat rendah, tingkatkan fungsi seni bela diri satu kunci ke level 9, dan tingkatkan kecepatan pelatihan menjadi 256 kali kecepatan dasar. Tes Gading, 256 kali kecepatan pelatihan. Aku tidak tahu ekspresi para jenius dengan kecerdasan luar biasa itu mengetahui bahwa mereka telah bekerja keras selama setengah tahun sebelum mereka dapat dibandingkan denganku yang duduk dan menikmati hari. Hahaha, Sulang tertawa karena gembira. Hal ini membuat Jiruksue sedih, dan bahkan lebih khawatir bahwa Sulang mungkin akan ditutupi. Terangkat, pada saat ini, senyum Sulang tiba-tiba berubah. Dia merasakan beberapa mata menatapnya. Pada saat yang sama, di sebuah gedung yang dekat dengan gedung Pil Jingxin, sekelompok orang menatap Sulang bertiga. Ada wajah yang dikenal di antara kelompok orang ini, itu adalah Dan Sisu yang dipaksa makan meja oleh Sulang sebelumnya. Pada saat ini, dia dan beberapa komandan militer lainnya berkumpul di sekitar seorang komandan militer tua yang keriput dengan mata sipit. Jika seorang alkemis yang sedikit berpengetahuan melihat seniman bela diri tua ini, dia akan dengan hormat memanggil Raja Jingdan. Itu benar, seniman bela diri tua ini adalah Raja Pil, satu-satunya Raja Pil di kota timur Jingqianyi. Su Zifei, apakah kamu yakin orang itu memiliki kode pil tak tertandingi dari ras roh angin? Suara Jingqianyi sangat tidak menyenangkan, seperti amplas yang digosokkan ke tanah. Tuan Jing, aku yakin dia benar-benar memiliki kode pil tak tertandingi. Saya menyaksikan seluruh proses alkimianya di gedung Pil Jingxin. Kecepatan alkimianya sangat cepat sehingga tidak masuk akal. Hanya butuh waktu kurang dari 10 menit untuk memurnikan tungku pil tier 6 dengan kualitas sempurna. Dan itu adalah tungku dengan 5 pil. Su Zifei bersemangat, dan berkata dengan gembira. Kecuali untuk kode pil peerless yang legendaris dari Wind Spirit Rache. Saya tidak dapat memikirkan hal lain untuk menjelaskan fenomena ini. Sebenarnya, ini adalah ketiga kalinya Su Zifei berbicara dengan Jingqianyi dan yang lainnya. Ketika saya mengatakannya pertama kali, Jingqianyi dan yang lainnya menganggapnya sebagai lelucon. Kedua kalinya dia mengatakannya, Su Zifei bersumpah akan hidupnya, yang menarik perhatian Jing Qianyi dan yang lainnya. Namun, Jingqianyi dan yang lainnya masih tidak mempercayainya. Bagaimanapun, memurnikan 5 pil dalam 10 menit adalah fantasi, dan semuanya memiliki kualitas yang sempurna. Dan ketiga kalinya aku mengatakannya, Jingqianyi dan yang lainnya masih menganggapnya tidak masuk akal. Namun, sejak mereka datang ke sini, mereka mempercayai kata-kata Su Zifei. Bagaimanapun, orang ini tidak perlu berbohong. Jingxin dan Lou juga dapat membenarkan kata-katanya. Tentu saja, Jingqian tidak akan pergi ke Jingxin dan Lou untuk mencari tahu situasinya. Jika aku melakukan itu, bukankah aku akan memberitahu orang-orang bahwa aku akan mendapatkan alkemis misterius itu? Orang bodoh mana yang bisa melakukan hal seperti itu? Baru-baru ini, seorang pria besar telah tiba di kota utama Blue Star. Jingqian juga mengerang, kita harus membawanya ke tempat yang mudah dilakukan. Sebelum itu, Su Zifei, jangan muncul, oke. Dimengerti, mengerti. Su Zifei mengangguk dengan sibuk, aku tidak akan muncul sampai alkemis muda itu memakan umpannya. Ketahuilah, ayo pergi. Jingqian juga melambaikan tangannya dan membawa yang lain untuk mengejar Sulang. Omong kosong kecil. Tuan Jingqianyi menembak, aku melihat bagaimana kamu mati. Melihat Jingqianyi dan yang lainnya pergi, wajah Su Zifei menunjukkan kegembiraan dan kegembiraan akan balas dendam yang akan datang pada saat yang sama, di jalan. Saudara Sulang, Jiruksue berkata dengan hampa, kemana kita akan pergi sekarang? Cari tempat tinggal dulu. Sulang tersenyum tipis,
dalam beberapa jam, tingkat kultivasiku akan menembus batas. Ngomong-ngomong, kultivasimu dan nenek tidak bisa ditinggalkan. Ambil pil ini dan minumlah. Setelah berkata demikian, Sulang mengeluarkan lusinan pil Taixuan Rongling Lingba yang baru disempurnakan dari tempat penyimpanan dan menyerahkannya kepada Jiruksue. Saudara Sulang sangat hebat. Jiruksue menerima obat itu sambil tersenyum dan memberikan sebagian kepada Neneke. Terima kasih Tuan Sulang atas hadiahnya. Neneke dengan hormat membungkuk kepada Sulang sebelum meminum obat yang diserahkan Jiruksue. Baiklah, ayo pergi. Sulang berbalik dan berjalan maju, dengan sedikit kegembiraan menggantung di sudut mulutnya. Aku akan dapat menembus keseniman bela diri puncak dalam beberapa jam, aku menantikannya. Dan saat ini, Jing Qianye, yang hendak berbicara dengannya, melihat pemandangan ini, dan matanya tiba-tiba membesar. Pil tingkat 10 dengan kualitas sempurna. Ya Tuhan, ada lusinan, semuanya dengan kualitas sempurna. Su Zifei benar, alkemis misterius ini punya rahasia. Aku tidak tahu metode apa yang digunakan untuk membuat begitu banyak pil yang sempurna. Aku harus mendapatkannya. Petik 2. Petik 2. Jing Qianye dan yang lainnya saling memandang, dan ada gelombang badai di hati mereka. Segera, 3, tolong tetap di sini. Jing Qianye buru-buru mengejar di belakang ketiga Sulang dan berteriak dengan ramah. Ini dia. Mulut Sulang membentuk senyum tanpa komitmen. Dia merasa ada seseorang yang mengawasinya sebelumnya, dan dia datang ke pintu seperti yang diharapkan. Setelah itu, dia dan Jiruksue dan Nenek perlahan berbalik dan melihat penampilan masing-masing dengan jelas. Sulang secara alami tidak mengenal Jing Qianye. Namun, Jiruksue dan Nenek, yang lahir dan besar di kota timur, tidak akan mengenali mereka. Tuan Jing Qianye, Nenek berteriak kaget. Dengan berbisik, orang-orang yang lewat di sekitarnya memperhatikan. Tiba-tiba, terjadi ledakan kegemparan. Benarkah Tuan Jing Qianye? Kami adalah satu-satunya alkemis di alam Raja Pil di kota timur. Saya meminum pil yang disempurnakan oleh Raja Jing dan dalam pertempuran terakhir dari gelombang binatang buas. Saya juga telah meminumnya. Kami sangat beruntung memiliki Raja Pil di kota timur. Siapa yang bilang tidak? Tapi, apa asal-usul beberapa orang yang dihentikan oleh Raja Pil? Semuanya misterius dan penuh misteri. Jika kamu bisa menghadapi Tuan Dan, itu jelas bukan orang biasa. Petik 2. Petik 2. Orang-orang yang lewat berbisik-bisik dan berbicara. Mata Qianye Mukai juga penuh dengan kekaguman dan rasa hormat. Pada saat yang sama, aku tidak menyangka kau mengenalku. Ini suatu kehormatan besar. Jing Qianye dan para alkemis di belakangnya sedikit terkejut. Karena menurut spekulasi mereka, Sulang dan yang lainnya seharusnya berasal dari kota lain. Kalau tidak, alkimia miliknya sangat aneh, tidak mungkin untuk memenggal kepalanya dan memperlihatkan tanduknya sekarang. Raja Qianye dan Sulang tersenyum acuh tak acuh, aku tidak tahu apa yang terjadi denganmu menghentikan kami. Hahaha, Jing Qianye tertawa dan berkata, teman kecil, aku baru saja mengetahui tentangmu dari Murong Xianxian, jadi aku bergegas untuk menyusul. Ada begitu banyak orang di sini, mengapa kita tidak berbicara ke tempat lain? Mendengar ini, Sulang menunjukkan sedikit senyum, tetapi mencibir berulang kali dalam hatinya. Sebelumnya, dia berkata kepada Murong Xianxian, menjadi tamu kehormatan, hanya pil meditasi. Dalam hal ini, dan Murong Xianxian juga mengerti isyaratnya. Dia dan Laoli pasti tidak akan menoleh untuk mengungkapkan jejaknya. Dan nama Jing Qianye adalah, teman kecil, dia tidak tahu nama asli Sulang. Ini juga dapat membuktikan bahwa Jing Qianye pasti tidak mengenal Sulang dari pil Jingxin. Kecuali pil meditasi, di mana lagi Jing Qianye bisa mendapatkan berita tentang Sulang. Tentu saja Su Zifei ada di sana. Untuk mengetahui berita dari Su Zifei pasti telah mengambil inisiatif untuk melaporkannya. Itu berarti Jing Qian juga orang di atas kepala Su Zifei. Pada titik analisis ini, Sulang secara kasar mengetahui tujuan Jing Qianye. Itu tidak lebih dari mengingini rahasia alkimia miliknya. Kedengarannya brilian. Secara rahasia, aku berani mengingini rahasia orang lain. Itu benar-benar pria yang seperti anjing dan berwibawa. Sebuah seringai tak terlihat melintas di mata Sulang, aku ingin melihat, berapa banyak kekayaan yang bisa dimiliki pil raja. Terpikir hal ini, Sulang tersenyum tanpa rasa bersalah.
Karena Tuan Jing Qianyi diundang dengan baik, akan sangat disayangkan jika aku tidak pergi. Hahaha, teman kecil sangat sopan. Jing Qianyi tertawa dan mengulurkan tangannya untuk mengundang, ayo, masuk ke mobil dan pergi ke paviliun Qianyi untuk mengobrol. Mengikuti tangan Jing Qianyi, dua mobil Aura yang sangat mewah diparkir di sana. Seorang pelayan setingkat komandan militer berdiri di dekat pintu setiap mobil. Dalam kemewahan ini, aku melihat orang-orang yang lewat terus-menerus mengobrol. Kalau begitu pergilah. Sulang tersenyum, dan menuntun Jiruk Sue yang berperilaku baik ke mobil Aura kedua. Nenek segera mengikutinya. Tuanku, silakan. Pelayan umum membuka pintu mobil dengan hormat. Segera, Sulang dan ketiganya masuk ke mobil di bawah tatapan iri orang-orang yang lewat. Pada saat yang sama, Jing Qianyi dan para anteknya juga naik ke mobil Aura pertama. Melihat mobil di belakangnya melalui kaca spion, Jing Qianyi dan yang lainnya tidak dapat menahan diri untuk menunjukkan sedikit kegembiraan dan mencibir. Mengambilnya, benar saja, dia adalah seorang pemuda yang sama sekali tidak berpengalaman. Jika menyangkut sasis kita, dia adalah daging ikan kita, dan dia dapat membunuhnya sesuka hatinya. Yang terpenting adalah mendapatkan alkimia ajaibnya terlebih dahulu, ini harus diperoleh. Selain mendapatkan alkimianya, kita juga dapat mengurungnya dan membiarkannya menjadi mesin alkimia, membuat alkimia untuk kita siang dan malam. Ide yang bagus, lakukan saja, pokoknya, selama dia ada di tangan kita. Petik 2. Petik 2. Awalnya, Jing Qianyi dan yang lainnya masih diam-diam senang. Kemudian, mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak mulai berbicara dengan suara rendah dengan penuh semangat. Pada saat yang sama, di gedung di seberang menara Jingxin dan, Su Zifei juga melihat Sulang dan tiga orang itu masuk ke mobil Jing Qianyi. Hahaha, aku tidak menyangka kalian akan tertipu dengan mudah, sungguh sekelompok orang idiot. Bocah berambut kuning, saat kau benar-benar jatuh ke tangan kami, aku akan membiarkanmu melakukan seks dengan metode yang paling ganas dan kejam. Su Zifei gemetar karena kegembiraan, dan segera tidak sabar untuk meninggalkan gedung dan bergegas menuju Qianyi. 1 jam kemudian, dua mobil mewah Aura memasuki sebuah rumah besar yang berdiri sendiri. Rumah besar ini setidaknya menempati puluhan hektar. Hanya tanahnya saja tidak berharga di kota timur yang kaya. Dan bangunan di dalamnya bahkan lebih mewah dan tidak kekurangan tata letak, dan Anda dapat melihat bahwa itu adalah milik tuannya. Pintu mobil terbuka dan sekelompok orang turun dari mobil satu persatu. Teman kecil, ini paviliun Qianyiku. Jing Qianyi Yao menunjuk ke arah rumah bangsawan itu dan tertawa, bagaimana? Kelihatannya bagus, kan? Pasti bagus. Sulang tersenyum, sangat senang. Dia memang sangat senang, dari rumah bangsawan ini, Anda dapat melihat bahwa kekayaan Jing Qianyi jelas tidak murah. Jika Anda mengambil semuanya, saya khawatir satu atau dua fungsi sistem dapat ditingkatkan ke satu level lagi. Kelihatannya bagus dari luar, lebih bagus dari dalam, tolong. Dengan senyum di wajahnya, Jing Qian juga memimpin jalan secara pribadi. Tolong, mulut Sulang berkedut, menuntun Jiruk Sue untuk mengikutinya. Nenek segera mengikutinya. Semua orang memasuki aula mewah dan duduk. Lingkungannya cukup bersih. Sulang tersenyum, sekarang tuan dan bisa bicara. Ada apa denganku? Hahaha, Jing Qianyi tertawa terbahak-bahak, aku tidak tahu apa nama keluargamu untuk teman kecil. Nama keluargaku Su, Sulang berkata dengan ringan, jika Anda ada hubungannya dengan tuan dan, katakan saja langsung. Ternyata itu Su Xiaoyou. Sebenarnya, aku ingin bersekongkol denganmu tentang misteri alkimia. Jing Qianyi tertawa terbahak-bahak, aku belajar dari Murong Xianxian bahwa kamu memiliki alkimia yang sangat ajaib. Aku sangat tertarik, jadi aku berharap dapat menukar kerja kerasku seumur hidupku denganmu. Aku juga memiliki banyak pengalaman tentang alkimia dalam hidupku, jika kamu mendapatkannya, kamu pasti akan dapat melangkah ke ranah Raja Alkimia. Dan aku mendapatkan teknik alkimia milikmu, dan aku dapat naik ke level berikutnya. Sungguh situasi yang saling menguntungkan, aku tidak tahu apa yang diinginkan teman-teman kecil itu. Setelah berbicara, Jing Qianyi menatap Sulang dengan mata berbinar, pertama-tama, sopan santun, baru prajurit, dengan cerdik mengambil dan menang dengan arogan. Ini adalah rencana Jing Qianyi. Jika dia bisa mendapatkan alkimia ajaib pihak lain tanpa mencabik-cabik wajahnya, dia pasti akan senang. Menurutnya, godaan alam Raja Pil benar-benar kuat.
Bagaimanapun, itu adalah karakter yang bahkan Raja Bela Diri sejati harus bersikap sopan hingga 3 poin. Ketika Anda mencapai keadaan ini, Anda hampir berdiri di puncak umat manusia, apa yang sebenarnya Anda inginkan. Dalam menghadapi godaan seperti itu, berapa banyak pemuda yang bisa tetap tidak tergerak. Misalnya, orang-orang kepercayaan di sekitarnya semua memandang Su Lang dengan iri dan cemburu. Namun, dia tidak pernah menyangka bahwa Su Lang memiliki jari emas alkimia satu kunci yang sama sekali tidak masuk akal. Alam Raja Pil, atau bahkan alam Dao Pil yang lebih tinggi, dapat dengan mudah dipromosikan hanya dengan sedikit uang. Pengalaman raja dan saja tidak menarik bagi Su Lang sama sekali. Selain itu, Jing Qian juga memiliki hantu, bagaimana Su Lang bisa menyenangkannya. Dan begitulah, maaf, saya tidak tertarik dengan pengalaman alkimia Anda. Ada senyum tipis di wajah Su Lang, dan sepertinya bukan Raja Pil yang menolak, tetapi orang kecil yang remeh. Apa, anak muda, apakah kamu tahu apa yang kamu bicarakan? Kamu benar-benar menolak Raja Jing Qianyi dan mengapa kamu meremehkan pengalaman Raja Pil? Merupakan kehormatan bagimu bagi Tuan Raja Pil untuk melihat alkimia Anda, dan ini adalah kesempatanmu untuk bertukar pengalaman Raja Pil dengan Anda, jadi kamu tidak tahu apa yang baik atau buruk. Petik 2 petik 2. Orang kepercayaan Jing Qianyi mendengar kata-kata Su Lang, dan mereka langsung menjadi marah satu persatu, menunjuk Su Lang dan berteriak keras. Pengalaman Raja dan, ini adalah harta karun super yang mereka impikan, dan mereka tidak dapat memintanya. Tetapi Su Lang sebenarnya tidak mempedulikannya dan menolaknya secara langsung. Bagaimana ini membuat mereka menghadapinya? Jangan menunjukku. Su Lang sedikit mengernyit dan berkata dengan dingin, kalau tidak, aku akan memotong tangan dan kakimu. Nada yang sangat besar, ayo, biarkan aku melihat bagaimana kamu memotong tangan dan kakiku. Anak bau berambut kuning yang berani bicara di paviliun Qianyi, aku benar-benar tidak tahu harus berkata apa. Petik 2 petik 2. Beberapa orang kepercayaan Jing Qianyi sangat marah sehingga pipi mereka memerah, dan mereka menggelegar. Sepertinya aku tidak sabar untuk memakan Su Lang. Diamlah semua padaku. Suara serak Jing Qianyi menyebar ke seluruh aula, sangat dingin. Beberapa orang kepercayaan taring dan cakar segera menutup mulut mereka dengan marah. Seluruh aula menjadi sunyi dalam sekejap, dan suasana berangsur-angsur menjadi padat, dan tampaknya suhu turun puluhan derajat. Teman kecil Su, aku ingin bertukar denganmu dengan sikap yang tulus. Jing Qianyi menatap Su Lang dengan merendahkan, kamu bahkan tidak melihat pengalaman Raja Pilku, dan kamu menolaknya begitu saja. Bukankah itu terlalu memalukan? Haha, pengalaman Raja Pilmu tidak berguna bagiku. Su Lang tersenyum meremehkan, dan teknik alkimiaku sangat berharga, dan tidak ada bandingannya antara keduanya. Su Xiaoyou, apakah kamu terlalu sombong? Jing Qianyizeng berdiri dengan suara keras, sepasang mata tua yang panjang dan sipit memancarkan sedikit niat membunuh. Sepanjang hidupnya, dia mengandalkan nama Raja Pil untuk mencapai puncak, mengubah tangannya menjadi awan dan hujan di kota timur. Tetapi Su Lang bahkan mengatakan bahwa pengalaman Raja Pilnya sama sekali tidak berharga. Sebagai Raja Pil tingkat tinggi, kapan dia menerima penghinaan seperti itu? Menghadapi rasa malu yang begitu besar, bagaimana mungkin dia tidak marah? Bagaimana mungkin dia tidak marah? Jika bukan karena dia melakukan segala cara yang mungkin untuk mendapatkan alkimia ajaib Su Lang. Dia sudah menggunakan cara yang paling kejam untuk membunuh Su Lang. Sombong, aku mengatakan yang sebenarnya. Jing Qianyi, kamu juga terlalu menghargai dirimu sendiri. Su Lang tenang dan tidak tergesa-gesa dalam momentum Jing Qianyi, dan bahkan harus menunjukkan cibiran. Jing Qianyi mendengus marah, dan berkata dengan dingin, teman kecil Su, aku akan memberimu kesempatan terakhir. Berubah atau tidak, bab 166, reputasi palsu. Nama, sistem pelatihan 1 klik jutaan instan penulis chat. Plus mematikan mengatur ulang, tidak bisa ditawar, menukar batu roh yang tak terhitung jumlahnya dengan setumpuk sampah, bakat bodoh. Lagi pula, apakah kau pikir aku tidak tahu Su Zifei adalah milikmu? Su Lang mencibir dan melambaikan tangannya, kita sudah punya musuh. Apa yang kau sebut ketulusan itu tidak lebih dari sekadar omong kosong. Apa yang kau rencanakan dalam hatimu, semua orang tahu dengan baik, mengapa kau bertingkah canggung di sana seperti badut. Begitu ucapan ini keluar, Jing Qianyi dan yang lainnya terkejut.
Mereka tidak menyangka bahwa Sulang akan tahu bahwa Su Zifei berada di kelompok yang sama dengan mereka. Awalnya, jika kau setuju, aku mungkin tidak akan membiarkanmu pergi. Tapi karena kau bersulang dan tidak minum anggur yang enak, maka aku tidak repot-repot bersikap sopan padamu. Hari ini kau tidak hanya harus menyerahkan alkimia ajaib itu, tetapi kau juga harus berlutut dan meminta maaf atas master alkimiaku Qianyich. Jing Qianyi bertepuk tangan dengan kejam, dan terdengar suara langkah kaki hulala di luar. Dalam sekejap mata, seorang komandan militer junior masuk dengan sejumlah besar jenderal, dan seluruh aula diblokir. Su Zifei juga keluar dari kerumunan. Hahaha, dengar tidak, produk sampingan anjing bau, segera berlutut dan minta maaf. Wajah Su Zifei terdistorsi dan matanya tegas, kalau tidak, aku akan membiarkanmu merasakan siksaan, dan kemudian meminta Tuan Jing Qianyi untuk memurnikanmu menjadi pil pemurnian 100, sehingga kamu akan dimakan oleh orang lain, dan akhirnya menjadi kotoran. Tes Gading, pertempuran besar apa, aku sangat takut. Sulang memasang ekspresi ngeri, terutama pil pemurnian 100 itu. Apakah memurnikan orang hidup-hidup untuk membuat pil? Sangat aneh, sangat kejam, pasti sangat menyakitkan. Hahaha, Anda dapat menebaknya. Jing Qianyi menundukkan kelopak matanya dan menatap Sulang dengan saksama. Memurnikan pil manusia adalah pencapaian tertinggi dalam hidupku. Dengan metode ini, seorang seniman bela diri dapat dihidupkan menjadi pil, yang dapat digunakan untuk meningkatkan kualifikasi kultivasi dan tingkat kultivasi orang lain. Dalam proses alkimia, penerimanya akan menanggung rasa sakit yang tak ada habisnya, dan jumlah total dari 18 lapisan Asura God tidak lebih dari itu. Anak muda, jika kamu tidak menyerahkan alkimiamu, jangan salahkan aku karena menggunakan metode kejam ini terhadapmu. Berbicara tentang ini, termasuk Antek Jing Qianyi, hampir semua prajurit tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Hundred Lian Ren dan benar-benar kejam. Tidak seorang pun yang telah melihat adegan alkimia tidak mengalami mimpi buruk. Ini sangat kejam. Tanpa diduga, Raja Jingdan, yang dihormati banyak orang, ternyata reputasinya palsu dan busuk. Kepanikan di wajah Sulang berubah menjadi seringai, tapi tidak apa-apa, kalau begitu, saat aku membunuhmu, aku tidak akan punya beban psikologis apapun. Apa, dia benar-benar ingin membunuh Tuan Jing Qianyi? Apakah dia sedikit buta? Tidak bisakah dia melihat situasi dengan jelas? Di mana dia buta? Ini gila, dan hanya orang gila yang bisa mengucapkan kata-kata kurang ajar seperti itu. Petik 2. Setelah dikejutkan oleh semua anak buah Jing Qianyi, mereka semua mencibir Sulang. Menurut pendapat mereka, Sulang pasti sangat takut sebelum mengucapkan kata-kata yang tidak sadar seperti itu. Anak muda, meskipun kalian tidak punya napas, itu membuatku sulit untuk melihat kultivasi sejati kalian. Jing Qianyi berkata perlahan, tapi, mungkinkah kalian masih bisa menjadi 3 komandan seni bela diri? Aku akan memberimu satu kesempatan terakhir untuk menyerahkan alkimia dan menjadi budakku. Li, aku akan mengampuni nyawamu. Kalau tidak, kau akan merasakan semua rasa sakit di dunia. Setelah mengatakan itu, Jing Qianyi mencibir, dan aura komandan militer yang besar menyebar dari tubuhnya. Komandan militer dan para jenderal yang bergegas masuk juga melepaskan aura mereka dan menekan ke arah 3 orang Sulang. Namun, saat berikutnya, sesuatu yang mengejutkan terjadi pada mereka. Saya melihat bahwa Sulang dan yang lainnya tidak bereaksi sama sekali di bawah tekanan dari begitu banyak orang kuat. Bahkan tidak ada sedikit pun perubahan di wajahnya. Apa yang terjadi? Dia acuh tak acuh terhadap aura dan penindasan kita. 2 komandan militer ditambah aura puluhan komandan militer, bahkan seorang calon komandan militer akan ketakutan. Petik 2. Ekspresi ngeri yang kuat muncul di wajah semua orang. Wajah Jing Qianyi berubah untuk sementara waktu, dan segera berubah menjadi seringai lagi menurutnya. Lawannya masih sangat muda, sangat tidak mungkin menjadi seorang komandan militer. 2 lainnya, salah satu dari mereka tahu sekilas bahwa mereka adalah boneka wanita, dan mereka bahkan lebih tidak mungkin menjadi kuat. Hanya wanita tua dengan tubuh yang sedikit reyot yang bisa memiliki kekuatan. Namun meskipun begitu, sangat tidak mungkin menjadi Raja Wu. Selama itu bukan Raja Wu, apa yang dia takutkan? Berpura-pura tenang, Jing Qianyi mencibir lagi, dan melambaikan tangannya yang besar, berikan semuanya padaku, tangkap mereka terlebih dahulu,
aku tidak percaya bahwa aku tidak dapat mencungkil alkimia yang aku inginkan. Tangkap mereka, biarkan mereka merasakan kekejaman kita. Wajah Su Zifei muram, dan dialah yang pertama kali bergegas. Kebenciannya terhadap Sulang benar-benar mengerikan. Benar-benar kita tidak punya siapa-siapa. Nenek kemendengus marah, dan aura komandan militer yang kuat keluar dari tubuhnya. Dalam sekejap, ekspresi semua orang berubah drastis, dan gerakan mereka terhenti. Su Zifei itu bahkan lebih terkejut, dan dengan cepat menarik diri ke kerumunan. Tanpa diduga, Anda benar-benar memiliki kekuatan tingkat komandan militer. Mata tua Jing Qianyi yang panjang dan sipit menyipit menjadi celah, tapi bagaimana dengan seorang komandan militer? Semua jenderal mematuhi perintah dan mengepung Qian Yich, Qian Wushuai, Anda dan saya berurusan dengannya. Begitu suaranya jatuh, semua jenderal mundur keluar pintu, mengepung seluruh istana tanpa air atau hujan. Komandan militer bermarga Qian menarik napas dalam-dalam, melangkah maju dan menggandakan Sulang dengan Jing Qianyi. Dalam sekejap, aura pembunuh di aula membeku, dan suasananya hampir membeku. Dan tepat ketika pertempuran akan dimulai, "Saudari Ruxue, tuangkan aku secangkir teh." Sulang duduk di kursi dengan santai, melambaikan tangannya ke Ji Ruxue dengan ringan. "Baiklah, Saudara Sulang." Ji Ruxue mengangguk patuh, mengambil teko di atas meja kopi dan mulai menuangkan teh. Dua kata biasa ini jatuh ke telinga Jing Qianyi dan Qian Wushuai, dan tiba-tiba bergemuruh. "Sulang, Ji Ruxue, nenek ke." Jing Qianyi menatap ketiga orang Sulang seperti dia melihat hantu, "Ternyata kalian bertiga." "Oh." Sulang mengangkat alisnya, "Apakah kamu mengenal kami?" Jige dan aku memuja saudara." Jing Qianyi mendengus dingin, "Apakah aku tidak tahu bahwa kamu menyelamatkan Ji Ruxue? Tanpa diduga, kamu benar-benar akan muncul di hadapanku. Sungguh tidak ada usaha untuk menerobos sepatu besi dan tidak menemukan tempat untuk ditemukan. Tes Gading, ternyata kamu satu kelompok dengan keluarga Ji. Kalau begitu, kau seharusnya tahu apa yang Ji Kun hilang dariku." Sulang mencibir bibirnya dengan jijik, "Apakah kau pikir lawan kita hanya dengan kalian berdua? Kau benar-benar hebat. Ji Kun memiliki kekuatan panglima militer puncak dan dikalahkan di tanganmu, dan kita hanya dua panglima militer junior." Jing, Qian juga mencibir tanpa rasa takut, "Tapi apakah kau pikir kekuatan kita benar-benar begitu lemah? Hari ini, aku akan membiarkanmu melihat seberapa mengerikan kekuatan yang bisa aku keluarkan sebagai raja dan..." Setelah berbicara, dia segera mengeluarkan pil untuk dimakan, dan Qian Wushuai juga meminum pil itu. Saat berikutnya, Jing Qianyi dan Qian Wushuai meledak pada saat yang sama dengan momentum besar yang sebanding dengan panglima militer puncak. "Hahaha, anak Sulang, apakah kau takut?" Jing Qianyi mendongak ke langit dan tertawa terbahak-bahak, "Bisakah kau mengalahkan seorang komandan militer puncak? Bisakah kau mengalahkan dua komandan militer puncak kita? Aku menyarankanmu untuk berlutut dan menyerah segera dan menyerahkan alkimia. Kemudian minum pil pengendali yang aku buat dan menjadi budakku. Li, jadi, aku akan membiarkanmu hidup. Hehe, minum pil untuk meningkatkan kekuatanmu. Kupikir itu metode baru." Sulang menyesap teh dengan tenang, lalu berkata dengan ringan, "Minum pil untuk meningkatkan begitu banyak kekuatan sekaligus, efek sampingnya pasti sangat parah, kan?" "Efek sampingnya sangat serius. Tetapi dibandingkan dengan alkimiamu dan budak kesayanganmu Li, itu bernilai $1000. Mata tua Jing Qianyi yang panjang dan sipit menunjukkan keserakahan, "Aku tidak ingin bicara omong kosong denganmu, segera serahkan alkimia, lalu menjadi budakku." "Li, aku tidak ingin bicara omong kosong denganmu." Sulang menyesap tehnya dengan ringan lagi, "Serahkan semua kekayaanku sebelum aku selesai minum teh, aku akan membuatmu sangat senang. Sampai sekarang aku masih belum bisa melihat situasinya dengan jelas, aku benar-benar tidak tahu bagaimana hidup atau mati." Jing Qianyi benar-benar kehilangan kesabarannya, wajahnya menjadi dingin dan dia akan segera melakukannya. Namun pada saat ini, tiba-tiba teriakan mengerikan datang dari luar. "Ah, siapa yang berani menerobos masuk ke paviliun Qianyi? Kuat sekali, mereka sangat kuat. Tidak, jangan bunuh aku. Petik 2. Teriakan ngeri dan memohon belas kasihan tak ada habisnya, seperti gong dan genderang, memekakkan telinga. Jing Qianyi dan Qian Wushuai mengubah ekspresi mereka, mata mereka memadat, dan mereka mengerutkan kening dan melihat keluar. Di luar gerbang,
7 pria bertopeng berjubah putih membantai prajurit Qianyich seperti kematian. Tidak peduli apapun ranah prajurit itu, mereka semua jatuh seperti memotong gandum, dan tidak ada perlawanan sama sekali. Dalam sekejap, jeritan dan memohon belas kasihan di luar menjadi jarang. "Tolong, Tuan Jing Qianyi." Su Zifei merangkak ke aula, wajahnya penuh dengan kepanikan dan keputusasaan. Tiba-tiba, sosok berjubah putih muncul di belakangnya seperti teleportasi. Hah! Cahaya pedang itu seperti guntur, dan seperti seekor naga yang pergi ke laut, itu memotong anggota tubuh Su Zifei dalam sekejap. Su Zifei yang ketakutan segera merasa bahwa tangan dan kakinya tidak digunakan. Apa yang terjadi? Mengapa tangan dan kakiku tidak bisa bergerak lagi? Ketakutan dan keraguan yang tak berujung muncul di benak Su Zifei. Namun, saat berikutnya, semua keraguannya menghilang, berubah menjadi ketakutan dan keputusasaan. Karena dia merasakan sakit yang hebat datang dari anggota tubuhnya langsung jatuh ke depan tak terkendali. Puff! Su Zifei jatuh ke tanah dengan keras. Lengan dan kakinya berserakan seperti balok bangunan, dan darah yang menyilaukan menyembur dari luka di saat berikutnya. Ah! Sakit! Kakiku, tanganku, akarku. Wajah Su Zifei terdistorsi dan dia berteriak histeris. Kedengarannya seperti paru-parunya rusak. Kedengarannya lebih buruk dari babi. Bunuh saja. Sulang melambaikan tangannya dengan lemah, dan klon berjubah putih itu jatuh dengan pedang. Jeritan itu berhenti tiba-tiba, dan Su Zifei memisahkan tubuh dan kepalanya. Pada saat yang sama, suara di luar menghilang sepenuhnya. Seluruh Qianyich Manor menjadi benar-benar sunyi, sunyi. Pater, pater, serangkaian langkah kaki datang. 6 pria bertopeng jubah putih lainnya berjalan ke aula bersama-sama, dan datang di belakang Sulang dengan yang sebelumnya. Melihat pemandangan ini, Jing Qianyi dan Qian Wushuai segera mengecilkan pupil mereka, dan rasa tidak beruntung yang mendalam muncul di hati mereka. Karena ketika pria berjubah putih itu menggerakkan tangannya, mereka bahkan tidak bisa melihat gerakan yang lain dengan jelas. "Go, kalian, siapa kalian?" Jing Qianyi menelan ludah dengan gugup. "Beraninya kau membantai orang-orang paviliun Qianyiku dengan kejam di kota timur, apakah kau tidak takut dicari oleh seluruh kota?" "Apa itu paviliun Tuyu Qianyi?" Sulang mengabaikan sambil memainkan cangkir teh. "Tidak lama lagi aku akan pergi ke rumah Tuji." "Keluarga Tuji, kau benar-benar berangan-angan. Apa kau tahu kalau keluarga Ji adalah keluarga Wu Wang yang sebenarnya?" Jing Qianyi menggertakkan giginya. "Kau memang kuat, tapi di depan keluarga Ji, kau tidak layak disebut." "Haha, tidak layak disebut." Senyum sinis tersungging di sudut mulut Sulang. "Kalau begitu, biarkan kau lihat apakah kami tidak layak disebut." Dia baru saja selesai berbicara. Boom! 7 aura kelas Wu Wang yang mengerikan naik ke langit, hampir menjungkir balikkan atap. "Apa, mereka semua setingkat Raja Wu? Bagaimana ini mungkin? Ini tidak mungkin." Raut wajah Jing Qianyi dan keduanya berubah liar, dan mereka kehilangan suara karena ngeri, dan hati mereka hampir hancur. Mereka tahu bahwa 7 orang bertopeng jubah putih itu sangat kuat, tetapi mereka tidak pernah mengira bahwa mereka adalah 7 raja bela diri. Dan ketujuh raja bela diri yang hebat ini semuanya berdiri di belakang Sulang seolah-olah mereka adalah bawahan. Ya ampun, kalian harus tahu bahwa yang kuat di wilayah Raja Wu semuanya adalah tetua di keluarga Ji. Dengan Raja Wu sebagai pengawalnya, betapa mengerikan latar belakang Sulang. Lihatlah itu. Sulang berdiri dan mencibir. "Apakah kita tidak layak disebut?" "Engah." Qian Wushuai tiba-tiba terkejut dan berlutut di tanah. "Tuan Sulang, aku dipaksa oleh Jing Qianyi." Qian Wushuai membungkuk dengan ngeri dan gembira. "Dia berbohong kepadaku untuk meminum pil racun, jadi aku akan mati untuknya. Aku tidak bermaksud menjadi musuhmu. Tolong bunuh Jing Qianyi. Tolong selamatkan hidupku." "Qian Mingwu, dasar bajingan, apa kau tidak ingin hidup lagi?" Jing Qianyi berteriak kaget dan marah. Dia tidak pernah menyangka Qian Mingwu akan berpaling. "Gulingkan telur Nima, aku benar-benar tidak punya pilihan selain pergi ke neraka bersamamu." Qian Wushuai, yaitu, kelopak mata Qian Mingwu hampir terbelah, matanya merah darah dan meraung. "Dasar orang tua dengan begitu banyak buku, berapa banyak prajurit tak berdosa yang telah kau bunuh untuk memurnikan pil manusia. Bahkan aku, itu adalah bahan pil manusia yang kau persiapkan untuk menerobos alam. Jika bukan karena keluarga Ji yang menghubungimu dan mengancam keluargaku, aku pasti sudah mati bersamamu." Petik 2.
Suaranya menusuk, dan dia tidak tahu seberapa besar kebencian yang terkandung di dalamnya. Dasar anjing, apakah menurutmu aku tidak berani membunuhmu? Aku akan membunuhmu sekarang. Jing Qian juga meledak ke dalam cantus, menggelegar, dan segera mengulurkan tangannya, dan asap dan debu biru meleleh ke udara. Hahaha, jika kau membunuhku, Tuan Sulang juga akan membalaskan dendamku. Bukan hanya kau, tetapi juga keluarga Ji, yang seperti anjing rakun dan mengacaukanmu. Dengan energi Tuan Sulang, kalian semua harus mati. Hahaha. Hahaha. Qian Wushuai mendongak ke langit dan tertawa panjang, seperti orang gila, tawanya tegas dan putus asa, tetapi dengan makna yang ceria. Haha, pada saat ini, Jing Qianyi tiba-tiba menjadi tenang. Ingin membunuhku. Sebuah seringai muncul di wajahnya lagi, Raja Pil yang bermartabat, bagaimana mungkin tidak ada cara untuk menghadapi Raja Wu. Setelah mengatakan itu, sepasang mata tua Jing Qianyi yang panjang dan sipit menatap Sulang. Apakah kamu pikir asap biru itu hanya untuk membunuh komandan militer Qian? Jangan, itu metode untuk melawanmu Wang. Itu adalah racun roh Wan Zuan Lanyang. Kamu sangat ceroboh, kamu tidak memiliki pertahanan dari awal hingga akhir. Sekarang, selama kamu berani menggunakan kekuatan spiritualmu, aku jamin kamu akan mati dengan menyedihkan. Petik 2. Begitu komentar ini keluar, ekspresi Qian Wushuai tiba-tiba berubah. Dia berani memberontak karena Sulang dan yang lainnya kuat. Jika Sulang dan yang lainnya direkrut, bukankah semuanya akan berakhir? Tidak, ini tidak benar. Kamu pasti menakut-nakuti orang. Mata Qian Wushuai membelalak, dan dia segera mencoba menggunakan kekuatan spiritualnya. Saat berikutnya, banyak bercak darah tiba-tiba muncul di tubuhnya. Bercak darah ini terus meluas, membusuk, dan tampak mengerikan. Sudah berakhir, benar-benar beracun. Suara Qian Wushuai bergetar dan wajahnya putus asa. Apakah kamu sudah melihatnya? Ini adalah racun roh Wan Zuan Lanyang, racun asliku sangat kuat. Jing Qianyi tersenyum dan menatap Sulang, kau bisa membunuhku sekarang, tetapi setelah kau membunuhku, kau tidak akan pernah mendapatkan penawarnya. Apa bedanya kau yang tidak bisa menggunakan kekuatan spiritualmu dan sampah? Tidak ada gunanya berubah menjadi sampah untuk membunuhku, kan? Tapi sekarang, aku tidak menginginkan alkimia milikmu. Selama kau melepaskanku sekarang, aku pasti akan memberimu penawarnya. Kesalahpahaman hari ini tidak pernah terjadi, aku akan meninggalkan kota timur, dan kita tidak akan pernah bertemu lagi. Syaratku sangat sederhana, tidak sulit untuk memilih. Pada akhirnya, Jing Qianyi hampir tampak percaya diri dan percaya diri. Hei, Jing Qianyi, apakah kau benar-benar berpikir kau akan membawa kami? Sulang mencibir dengan jijik, hari ini, kau tidak ingin pergi hidup-hidup. Saat dia berkata, hati Sulang tergerak, dan ketujuh klon mengangkat tangan kanan mereka pada saat yang sama, dan pusaran energi spiritual muncul. Berani menggunakan kekuatan spiritual, kau akan mati. Jing Qianyi mencibir, menatap Sulang seolah-olah sedang melihat orang mati lainnya. Namun, saat berikutnya, seringai di wajahnya berangsur-angsur mengeras. Karena dia mendapati bahwa Sulang tidak menunjukkan tanda-tanda keracunan. Bagaimana mungkin? Jing Qianyi berteriak tak percaya, racun roh matahari biru 10.000 berputar milikku tidak pernah gagal. Apa yang terjadi? Apakah kamu tahu bahwa ada api aneh di dunia yang disebut api Suanyun Jingyue? Sudut mulut Sulang berkedut, dan awan api putih muncul dari udara tipis dan jatuh di Qian Wushuai. Dalam sekejap, bercak darah di tubuh Qian Wushuai mulai sembuh, dan menghilang dalam waktu singkat. Suanyun Jingyue Huo, tidak ada racun yang menyerang. Qian Wushuai tampak terkejut, dan segera menunjukkan kegembiraan yang tak ada habisnya. Terima kasih, Guru Sulang karena telah mendetoksifikasi saya, dan terima kasih Guru Sulang atas anugerah penyelamat hidup Anda. Jejak api Suanyun Jingyue tidak hanya menghilangkan racun spiritual matahari biru tingkat 10.000 di tubuhnya, tetapi juga menghilangkan racun ganas yang digunakan Jing Qianyi untuk mengendalikannya. Mulai sekarang, dia benar-benar menyingkirkan kendali Jing Qianyi, yang membuatnya gembira. Dibandingkan dengan kegembiraan Qian Wushuai, Jing Qian gemetar dan takut. Bagaimana ini bisa terjadi? Ya Tuhan, mengapa kau memperlakukanku seperti ini? Mengapa kau memiliki api Suanyun Jingyue? Jing Qianyi berteriak histeris, dan seluruh tubuhnya hampir hancur. Wan Zuan Lan yang Lingpo adalah kartu hall terakhirnya dan harapan terakhirnya untuk kembali.
Tapi sekarang, harapan terakhirnya hancur. Yang tersisa baginya hanyalah keputusasaan dan ketakutan tanpa akhir di bawah ancaman kematian. Jing Qianyi, apakah kau ingin mati dengan bahagia? Sulang tersenyum tipis, dan meletakkan cangkir teh di atas meja. Sebelum aku minum tehku, ambil semua kekayaanmu. Jangan, dan Wang Jing Qianyiku, aku tidak akan pernah menyerah padamu. Jing Qianyi berteriak seperti orang gila, bahkan jika kau membunuhku, jangan ingin mendapatkan semua kekayaanku. Tuan Sulang, Qian Minggu di sampingnya tiba-tiba tersenyum, aku tahu di mana kekayaannya disembunyikan. Setelah aku dikendalikan olehnya, dia tidak pernah membelaku. Dia bahkan membawaku ke tempat harta karunnya dan memperlakukanku sebagai objek untuk dipamerkan. Begitu dia mengatakan ini, mata Jing Qianyi menatap, dan dia tidak bisa menahan seteguk darah tua keluar dari mulutnya. Hahaha, oke, bagus. Sulang menatap ke langit dan tertawa liar, dengan cara ini, aku bisa menghukum anjing tua ini semampuku. Seketika, pikirannya bergerak, dan dua klon jubah putih menghilang di tempatnya dalam sekejap mata. Apa? Jing Qian juga berteriak ngeri, seluruh tubuhnya berdiri terbalik, dan kulit kepalanya hampir meledak. Saat berikutnya, boom, sebuah avatar meninju dantiannya, dan pukulan mengerikan keluar dari punggungnya, menyebabkan embusan angin. Embun, inti spiritualku. Jing Qianyi menyemburkan darah, matanya terbuka lebar, cahayanya redup. Dia tergores. Namun, sebelum dia bisa pulih dari keterkejutan karena digulingkan, dua kekuatan tak terlihat jatuh di kakinya. Kerak, ada retakan gigi, dan rasa sakit langsung menyapu tubuh Jing Qianyi. Ah, anak sulang, kamu tidak boleh mati. Jing Qianyi berlutut langsung di tanah dengan wajah terdistorsi dan mengutuk keras dengan ekspresi menyakitkan. Apakah kamu berani memarahiku saat ini? Sebuah seringai muncul di sudut mulut Sulang, biarkan aku menundanya. Swiss. Kedua klon itu secara bersamaan menghunus pedang tajam. Bila pedang yang mengilap memantulkan cahaya pedang yang dingin, dan suhu di seluruh aula turun drastis. Tidak, kamu tidak bisa melakukan ini. Jing Qian juga melihat pemandangan ini, ketakutan di hatinya tiba-tiba mengalahkan kebencian. Namun, tidak ada yang peduli dengan permintaannya untuk belas kasihan. Hah, kilatan cahaya pedang menyambar, luka berdarah muncul di dada Jing Qianyi. Hah, sebelum Jing Qianyi berteriak, cahaya pedang lain jatuh, memotong luka panjang di punggungnya. Wah, kedua klon itu sangat cepat, dan cahaya pedang yang tajam terus jatuh. Dalam sekejap, setiap inci kulit Jing Qianyi ditutupi dengan luka pedang yang mengerikan. Sejumlah besar darah menodai pakaian Jing Qianyi yang compang camping dan mengalir di tanah, membentuk genangan darah yang menyilaukan. Ah, hentikan, hentikan, aku tahu itu salah. Sulang, Tuan Sulang, aku salah, aku seharusnya tidak memprovokasi Anda, tolong, beri aku waktu yang baik. Jing Qianyi menjerit kesakitan, memohon belas kasihan seolah-olah dia telah jatuh ke neraka gunung pedang. Tapi Sulang sama sekali tidak peduli. Bagi penjahat seperti Jing Qianyi, akan terlalu murah untuk membunuhnya secara langsung. Bahkan Ling Qi, di mata Qian Minggu, tidak cukup untuk membuat Jing Qianyi menebus kejahatannya, karena dia benar-benar membunuh terlalu banyak orang. Ada ratusan dari mereka yang baru saja dibuat menjadi pil manusia olehnya hidup-hidup. Ah, bunuh aku, Sulang Gou, dasar bajingan, kau benar-benar ingin membunuhku. Petik 2. Jing Qian juga melihat bahwa Sulang menutup telinga terhadap permohonannya untuk belas kasihan, dan segera mengutuk dengan wajah tegas, mencoba membuat Sulang marah dan membiarkannya langsung bunuh diri. Namun, Sulang tidak peduli dengan strategi agresifnya yang kikuk seperti ini, dan bahkan ingin tertawa kecil. Ayo, berikan aku 10.000 pedang Ling Qi. Sulang tersenyum tipis, kalau begitu, kita akan memulai pertunjukan baru. Pertunjukan baru. Tidak, Sulang, kau tidak bisa melakukan ini. Ah, kulitku, dagingku, tulangku,